dimanapun kalian berada. Semoga terus dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya mengajak kepada seluruh siswa-siswi sekalian untuk mengucapkan alhamdulillah, pujian kepada Allah ala ni'amihi allati mutawatirah, terhadap segala nikmat yang tidak pernah Allah henti-hentinya berikan kepada kita. Yang utamanya nikmat sehat. Setelah nikmat iman yang Allah berikan, nikmat terbesar yang Allah berikan selanjutnya adalah nikmat sehat. Apalagi di masa pandemi saat ini, mari kita terapkan 3M. Sering mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjauhi kerumunan. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan dengan sebab salawat kita berhak nanti mendapat syafaat oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Baiklah, kita memasuki mata pelajaran pendidikan Al-Quran. Adapun bahasan kita kali ini adalah tentang bab 6, keutamaan membaca Al-Quran. Adapun fokus bahasan kita adalah tentang membaca Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 dan menerjemahkan perkata daripada ayat tersebut. Adapun tujuan belajar ini adalah diharapkan nanti setelah siswa-siswi sekalian belajar, mereka dapat menerjemahkan perkata ayat tersebut. Semoga Allah mudahkan langkah kita dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Merujuk kepada buku paket, di situ kita diperintahkan terlebih dahulu sebelum memasuki pelajaran kita agar dapat membaca secara tartil surah Al-Zalzalah. Ya. Bagi siswa-siswi sekalian bisa mempersiapkan dulu bacaan Qur'annya, bisa dilihat dari Qur'annya mungkin langsung. Ya. Kalau sudah dapat langsung kita mulai baca. Silahkan kalian iringi dari rumah masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Al-Zalzalah itu bermakna berarti guncangan. Jadi surah ini berbicara tentang gambaran dahsyatnya hari kiamat nanti. Kita lihat akhir-akhir ini tragedi bencana di mana-mana. Itu masih kiamat kecil. Kita pun sudah gelabakan. Bagaimana nanti apabila terjadi kiamat besar? Di dalam Al-Quran Allah berkata, Ainal mafar, aina tadhabun. Kemana kalian bisa berlari? Kemana kalian bisa pergi? Tidak ada tempat lagi untuk kita berlari pada saat kiamat terjadi. Baiklah siswa-siswi sekalian yang berbahagia, langsung saja kita masuk kepada pembahasan kita, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 ini merupakan wahyu pertama yang turun kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau berada di Gua Hira. Dan Al-Quran ini turunnya pada bulan Ramadan.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an di dalamnya. Yang mana Al-Quran tadi sebagai petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil. Jadi siswa-siswi sekalian, Al-Quran merupakan petunjuk bagi hidup kita. Al-Quran merupakan pedoman hidup kita. Sebagaimana kita ketika ingin ujian matematika, maka kita merujuk kepada buku matematika. Ketika kita ingin ujian bahasa Inggris, maka kita merujuk kepada buku bahasa Inggris. Begitu juga dalam menjalani kehidupan ini, mengarungi kehidupan ini, maka kita perlu pegangan hidup, yaitu Al-Quranul Karim, agar kita dapat menempuh kehidupan yang selamat di dunia dan akhirat. Baiklah, selagi siswa-siswi menyiapkan Al-Qurannya, silahkan dicari di dalam Al-Quran juz 30, Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 tadi. Perlu diketahui bahwa perintah pertama yang Allah turunkan ke muka bumi adalah perintah membaca. Jadi perintah pertama Allah kepada manusia bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, tetapi perintah membaca dalam artian luas, yaitu belajar ilmu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sebelum kita beramal, hendaklah kita berilmu terlebih dahulu. Ya, jangan sampai beramal tanpa ilmu. Baiklah, karena sudah siap, mari kita baca bersama. Silakan kalian iringi Bapak dari rumah. Ya, perlahan-lahan saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Baiklah, kita terjemahkan per kata ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mungkin kalian sudah tahu maknanya, yaitu aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iqra, bacalah, bismi, dengan menyebut nama Rabbikal ladzi khalaqa, Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Ini mengajarkan kepada kita, ketika kita ingin belajar sesuatu, belajar ilmu kebaikan apa saja, maka hendaklah kita awali dengan mengucap bismillah. Karena Allah yang mempunyai ilmu, Allah yang menguasai ilmu. Mudah-mudahan dengan izinnya, kita dengan sebab belajar ilmu, Allah tanamkan ilmu di hati dan pikiran kita, dan mampu mengamalkannya. Itu makna ayat yang pertama. Khalaqa, ayat yang kedua, menciptakan. Allah telah menciptakan al-insan, manusia, min, dari, alaq, segumpal darah. Kemudian ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram, bacalah, wa dan rabbuka, Tuhanmu, akram, mulia. Alladzi, yang, allama, damir hu-nya kembali kepada Allah. Allah yang telah mengajarkan, bi, dengan perantara kolam, pena. Dari sini kita dapat belajar bahwa ketika kita belajar ilmu, hendaklah ilmu tersebut kita catat. Karena ilmu yang hanya sekedar diingatan bisa hilang kapan saja. Tetapi ilmu yang dicatat di dalam buku, maka ketika kita lupa, kita dapat mencek kembali ilmu tersebut sehingga tidak hilang ilmu tadi. Ya.
'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. 'Allama al-insan ma lam, apa yang tidak ya'lam dia ketahui. Itulah tadi penggalan perkata terjemahan dari ayat Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Baiklah, untuk menguatkan ingatan kalian terhadap materi tersebut, silahkan setelah ini kalian catat di buku catatan kalian, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kalian tulis satu surah, dan alangkah baiknya terjemahannya per kata. Contohnya Iqra bermakna bacalah. Barangkali ini dulu untuk materi kita minggu ini. Semoga dapat dipahami dengan mudah, dan semoga Allah peliharakan diri kita daripada segala penyakit, agar kita terus dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.